Malam itu aku cuma mau cari tambahan uang sebelum pulang. Satu orderan lagi, kupikir. Tapi siapa sangka, orderan terakhir itu malah membawaku ke tempat yang seharusnya tak pernah kudatangi. Kalau kau pikir jadi ojek online itu cuma soal antar jemput penumpang, tunggu sampai kau menjemput penumpang yang tidak bernapas lagi. Namaku Dika. Usiaku 27 tahun. Pekerjaanku sehari-hari, driver ojek online di Jakarta. Aku bukan tip orang yang percaya hantu. Tiap malam melewatin jalanan sepi, kuburan, rumah tua semua sudah biasa. Paling juga cuma merinding sedikit. Tapi malam itu, malam tanggal 13, bulan purnama, jam 2.33 pagi aku tahu, aku akan menyesal seumur hidup. Aku sedang mangkal di depan Indomaret dekat rumah. Orderan sepi. Udara dingin. Aku hampir memutuskan pulang saat HP-ku bergetar. Orderan masuk, jemput di Jalan Waringin, RT 06 RW 13. Aku mengernyit. Jalan Waringin itu terkenal sepi, katanya ada kuburan Belanda tua di situ. Tapi aku butuh uang. Dengan berat hati, ku tekan tombol terima order. Motor tuaku merong pelan saat aku menembus malam. Sepanjang perjalanan, suasana makin aneh. Kabut turun tebal. Jalanan kosong. Tak ada mobil, tak ada orang. Sampai akhirnya aku tiba di titik penjemputan. Senter motorku menyorot sosok berdiri di pinggir jalan. Perempuan. Pakai kebaya putih lusuh. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Aku menelan ludah. "Mak, pesan ojek ya?" Suaraku serak. Dia tidak menjawab. Hanya mengangguk perlahan. Pelan-pelan dia naik ke boncengan. Tubuhnya terasa sangat dingin. Aku menggigil. "Kemana, Mbak?" tanyaku, berusaha santai. Perempuan itu tidak bicara. Hanya menunjuk ke depan. Aku mengendarai motor menembus kabut aneh. Aku merasa sudah berputar di tempat yang sama. Warung tua, pohon besar, jembatan kecil, berulang-ulang. Aku menoleh ke kaca spion. Perempuan itu masih di sana, duduk diam. Tapi wajahnya, kenapa tampak makin rusak? Kulitnya mengelupas sedikit. Aku menelan ludah. "Mbak, ini benar jalannya?" tanyaku. Dia tetap menunjuk ke depan. Tiba-tiba, HP-ku berbunyi. Suaranya aneh berat, serak, bukan ringtone biasa. Kulihat layarnya. Nomor tidak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya kuangkat. "Turunkan dia, sekarang." Suaranya berat, seperti ada banyak orang berbicara bersamaan. Aku merinding. Kumatikan telepon itu. Saat aku melihat sekian lagi, perempuan itu menunduk. Rambutnya menutupi wajahnya. Tapi aku lihat darah mulai menetes dari ujung jarinya. Aku ingin berhenti. Aku ingin kabur. Tapi motorku seperti dikendalikan. Gasnya tertarik sendiri. Stangnya kaku. Aku terjebak. Motorku terus melaju menembus kabut tebal. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu yang aneh di depan. Gapura batu tua, setengah roboh, ditutupi sulur-sulur tanaman liar. Tulisan di atas gapura itu hampir hilang, tapi aku bisa membaca sedikit. "Selamat datang di Desa Kertawiraga." Aku mengerutkan kening. Aku asli Jakarta, dan aku tahu desa ini tidak pernah ada di peta. Tapi jalanan memaksaku masuk. Saat kulewati gapura itu, hawa berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin. Suara jangkrik, burung, bahkan angin pun menghilang, hening mati. Di dalam, rumah-rumah kayu tua berjajar di sepanjang jalan kecil. Beberapa rumah tampak ditinggalkan. Yang lain, ada lampu remang-remang di dalamnya. Aku memperlambat motor.
Di salah satu rumah, aku melihat seseorang berdiri di ambang pintu. Sosok itu aneh. Tak punya wajah. Kosong, hanya kulit datar tampak, seharusnya ada mata, hidung, mulut. Dia menate apiku ... Entar, bagaimana aku tahu? Aku mempercepat motor. Tapi di depan, sosok-sosok tanpa wajah mulai bermunculan. Dari rumah-rumah. Dari semak-semak. Dari bayang-bayang. Mereka diam, hanya berdiri. Tapi aku merasa mereka mengikutiku. Mbak, ini di mana sih? Tanyaku gemetar ke perempuan di belakang. Tak ada jawaban. Saat aku menoleh, perempuan itu sudah berubah. Kebayanya robek. Kulitnya menghitam seperti arang. Matanya kosong. Dia tersenyum. Senyum yang tak mungkin dilakukan manusia. Aku membanting motor ke kiri, kabur ke gang kecil di samping. Gang itu berakhir di sebuah lapangan terbuka. Di sana ratusan lilin menyala. Orang-orang berpakaian putih berdiri melingkar, berbisik dalam bahasa yang tidak kupahami. Di tengah lingkaran ada meja batu. Dan di atas meja itu ada tubuh. Tubuh seorang pria sopir ojek online lain. Seragamnya masih lengkap. Tapi tubuhnya kosong. Seperti kulit yang dihisap isinya. Perlahan, para penduduk tanpa wajah itu berbalik menghadapku. Mereka tahu aku di sana. Aku memundurkan motor, putar arah secepat mungkin. Tapi saat aku melintas di antara mereka, aku bisa merasakan sesuatu. Mereka lapar. Bukan lapar makanan, tapi lapar ... jiwa. Aku memacu motor sekencang mungkin. Tapi gang-gang di desa itu seperti tak berujung. Kanan, kiri, belok, balik, tetap bertemu jalan yang sama. Seperti labirin. Dari balik kabut, sosok-sosok tanpa wajah berlarian mengejarku cepat. Tidak seperti manusia biasa. Beberapa hampir menyentuhku. Tiba-tiba. Brak, motor terpeleset, aku terjatuh. Perempuan di belakangku, penumpang itu, berdiri perlahan. Dia membungkuk, mengeluarkan suara rengikan aneh. Lalu dia berlari ke arahku. Aku bangkit, menendang motor ke samping, dan berlari sekuat tenaga. Tidak peduli kemana. Asal menjauh dari mereka. Aku masuk ke sebuah rumah kayu yang pintunya terbuka. Di dalam bau busuk menusuk hidung. Ada peti mati, banyak. Semua peti itu terbuka kosong. Tapi dari sudut ruangan, terdengar suara geraman. Aku menoleh. Dari bawah lantai kayu yang berlubang, tangan-tangan hitam merangkak keluar. Tubuh-tubuh rusak. Mata kosong. Mereka menggumam sesuatu. Aku tidak menunggu. Aku lompat keluar jendela dan terus berlari. Saat hampir putus asa, aku bertemu seseorang. Seorang pria tua, berpakaian seperti dukun. Dia menghalau para sosok itu dengan tongkat kayu berukir. Kalau kau mau hidup, katanya, cepat, ikuti aku. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti dia ke sebuah gubuk di pinggir desa. Di dalam, dia menjelaskan. Desa ini dikutuk. Dulu, para penduduk membuat perjanjian dengan makhluk hitam. Sebagai imbalannya, mereka diberi kekuatan, kekayaan. Tapi setelah mati, mereka tak bisa pergi. Jiwa-jiwa mereka dikurung di sini, kelaparan, mencari tubuh baru. Aku menelan ludah. Kenapa aku? Tanyaku. Karena kau membawa dia masuk. Penumpang itu adalah penjaga gerbang. Siapa yang mengantarnya akan menjadi korban berikutnya. Tubuhku bergetar. Satu-satunya cara keluar dari desa ini, mengorbankan satu jiwa lain. Seseorang harus menggantikan posisiku. Kalau tidak, aku akan terjebak selamanya. Pria tua itu memberiku dua pilihan. Korbankan orang lain, atau hadapi mereka semua. Aku menolak mengorbankan siapapun.
Maka dia memberiku sesuatu. Sebuah botol kecil berisi darah suci. Hanya itu yang bisa menghalau mereka untuk sementara. Lari ke gapura. Basahi tanah di sana. Lalu bacakan ini. Dia memberiku selembar kain bertulisan kuno. Tapi ingat, katanya, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Aku mengangguk. Dan pelarian terakhirku dimulai. Aku menggenggam erat botol darah kecil itu. Motor sudah hancur. Sekarang satu-satunya jalan, lari. Kabut makin tebal. Teriakan-teriakan aneh menggema dari segala arah. Aku berlari sekuat tenaga menuju gapura yang kulihat sebelumnya. Di belakangku aku bisa mendengar langkah kaki berat. Dika. Suara perempuan itu. Jangan tinggalkan aku, Dika. Tapi aku ingat peringatan si kakek. Jangan menoleh. Meskipun suara itu terdengar begitu dekat. Meskipun aku merasa nafasnya sudah menghembus di tengkukku. Aku terus berlari. Aku sampai di depan gapura. Tanah di sana keras, berdebu. Dengan tangan gemetar, aku tuangkan darah dari botol kecil ke tanah. Tanah itu mendesis seperti terbakar. Lalu, dengan suara serak, aku membaca mantra dari kain lusuh itu. Pulangkan yang bukan milikmu. Kembalikan yang telah dicuri. Biarkan yang hidup tetap hidup. Tiba-tiba, tanah berguncang. Sosok-sosok tanpa wajah menjerit. Beberapa dari mereka mulai meleleh, berubah menjadi debu hitam. Tapi, perempuan berkebaya itu muncul di depanku. Matanya kini merah darah. Dia melompat ke arahku cepat, seperti bayangan. Aku melempar botol darah terakhir ke arahnya. Biar, dia menjerit mengerikan. Tubuhnya mengepul asap hitam, lalu menghilang. Gapura di depanku perlahan ter. Aku berlari melewati gapura. Saat kakiku melewati batas itu, semuanya gelap. Aku merasa seperti jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Aku menjerit. Sampai akhirnya bro. Aku terjatuh di aspal jalanan biasa. Indomaret. Lampu-lampu jalan. Mobil lalu lalang. Aku kembali. Aku menangis tersedu-sedu di jalan. Orang-orang memandangku heran. Aku hidup. Aku lolos atau aku pikir aku lolos. Seminggu setelah kejadian itu, aku berhenti jadi driver ojek online. Aku trauma berat. Setiap malam, aku mimpi buruk. Tapi hidup harus jalan terus. Suatu malam, saat aku iseng membuka HP, ada notifikasi masuk. Orderan baru dari aplikasi ojek. Aku membeku. Aku bahkan sudah menghapus aplikasinya. Tapi tetap notifikasi itu muncul. Dengan tangan gemetar, aku membuka layar. Penjemputan, Jalan Waringin, RT 06 RW 13. Pelanggan, tidak diketahui. Aku menjatuhkan HP-ku. Di cermin ruang tamu, aku melihat bayangan perempuan berbaju kebaya, tersenyum padaku. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Sampai suatu malam, aku diajak temanku nongkrong di warung kopi. Saat bercanda, aku iseng bercermin lagi. Dan aku sadar aku tidak melihat bayanganku sendiri. Tidak ada refleksi. Aku panik. Saat aku menoleh ke temanku, mereka semua membeku. Memandangiku dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka berbisik. Dik, kamu sadar gak sih? Kamu ndak punya bayangan. Aku terdiam. Pelan-pelan aku paham. Mungkin. Saat aku melintasi gapura itu, yang keluar bukan aku. Mungkin jiwaku masih terjebak di desa Kertawiraga. Yang di dunia ini hanyalah bayanganku. Sejak malam itu, aku berubah. Aku hanya bisa bertahan dengan satu cara. Mencari penumpang baru. Mengantar mereka ke desa Kertawiraga. Menggantikan posisiku. Setiap kali kalian pesan ojek tengah malam. Kalau kalian dijemput oleh driver yang tidak banyak bicara. Yang tidak mau kalian lihat wajahnya. Berhati-hatilah. Mungkin itu aku.
dan aku sedang membawamu ke dunia yang tidak bisa kau tinggalkan lagi. Pesan ini bukan main-main. Jika suatu malam kau memesan ojek online, dan drivermu tidak terlihat di kaca spion, tidak pernah bicara sepanjang perjalanan, membawamu ke jalanan yang asing dan berkabut, segera minta turun, segera lari. Karena mungkin perjalanan itu adalah perjalanan terakhirmu. Like kalau ceritanya bikin bulu kudukmu berdiri. Subscribe kalau berani menonton kisah horor selanjutnya. Komen, aku tidak akan pesan ojek malam-malam lagi. Kalau kamu merasa merinding sekarang,